Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, mata kuliah Tahsinul Qiraah Prodi PBA, PAI dan PGMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya dalam istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan ana untuk menyampaikan materi kita, materi Tahsinul Qiraah. Pada pertemuan kali ini ana tidak bisa menyampaikan secara langsung melalui video Google Meet, tapi melalui video ini. Nanti tolong untuk antum semua seperti biasa menuliskan rangkuman yang tidak mencontek ya, tapi rangkuman diri sendiri mengenai materi yang ana sampaikan pada hari ini. Jadi mohon setelah ini antum bisa merangkum materi yang sudah ana berikan di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe channelnya supaya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk materi kita yakni tentang isti'adzah dan basmalah. Nah, bagaimana membaca isti'adzah dan basmalah dalam membaca Al-Qur'an? Yang pertama adalah lafaz isti'adzah dalam buku ini, buku Bimbingan Tahsin dan Tajwid Al-Qur'an Utsmani Effendi Anwar. Ini ada dua. Yang pertama adalah cara membaca isti'adzah, lafaznya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini adalah yang biasa kita lafazkan ya, yang pertama. Dan ini umum. Kemudian yang kedua, A'udzu billahis samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Dan yang lafaz kedua, ini adalah lafaz yang mungkin beberapa dari kita yang sudah mengenalnya. Dua-duanya memiliki arti dan juga tujuan yang sama, yakni berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau yang pertama artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau yang kedua, a'udzubillahis samil alim, adalah aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Dan dua-duanya boleh digunakan ketika memulai tilawah atau di awal kita membaca Al-Quran, dan dua-duanya memiliki dalil yang sahih. Artinya dua-duanya boleh dipergunakan ketika kita memulai dalam bertilawah ataupun menghafal Al-Quran. Kemudian ada cara membaca ta'awuz atau isti'adzah, beberapa ketentuannya. Yang pertama adalah dibaca pelan ketika tilawah dengan pelan. Jadi kalau antum semua, baik antuna, ketika membaca Al-Quran dengan pelan, maka isti'adzahnya ini dilafazkan dengan pelan, perlahan saja, tidak perlu keras-keras. Yang pertama. Adapun yang kedua, membaca isti'adzahnya dibaca pelan ketika sendirian meskipun tilawahnya bersuara ataupun mengeluarkan suara. Dibacanya dengan pelan ketika sendirian ya. Yang ketiga, dibaca keras apabila tilawah keras dan ada orang lain yang mendengarkan. Ya, dibaca keras ini biasanya baca bareng-bareng ya pada saat takhtiman, khatmil Quran ataupun pada saat murojaah dan lain sebagainya. Ini dibaca ta'awuz dengan keras ketika tilawahnya atau membaca atau menghafalnya dengan suara yang keras dan didengarkan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, ketika bergantian bisa dibaca oleh orang pertama, yang pertama saja, bisa juga masing-masing membaca. Jadi kalau misalkan kita tilawah secara estafet,
yakni bergantian, maka ta'awuz orang yang pertama ini sudah mewakili yang berikutnya ya, orang-orang yang setelahnya. Jadi boleh dibaca untuk yang selanjutnya, boleh juga tidak. Nah, hukumnya untuk ta'awuz ini itu 4, ada hukumnya ada 4. Yang pertama adalah pelan ketika tilawah pelan, kemudian pelan ketika membaca sendirian walaupun dengan suara yang keras, kemudian membaca keras apabila tilawahnya keras, dan yang terakhir adalah dibaca mewakili orang yang pertama, kemudian boleh juga dibaca oleh orang selanjutnya ataupun tidak ya, karena sudah ta'awuz ini perlindungannya untuk bukan hanya orang satu tapi banyak orang kalau misalkan berjamaah. Kemudian ini catatannya adalah ta'awuz ini dibaca ketika membaca Al-Quran ya, bukan pada saat sholat. Kalau sholat tidak disunahkan untuk membaca ta'awuz, cukup basmalah saja ketika imam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian basmalah ya, basmalah kalau di dalam buku ini yaitu lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ini tidak ada versi keduanya, hanya satu versi saja ya. Dan ini adalah lafaz yang sama juga dibaca oleh Nabi Sulaiman pada saat Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Balqis. Dan sampai saat ini ya, yang terdiri dari 19 huruf. Nah, ini dibaca setelah membaca ta'awuz tentunya ketika membaca permulaan surat. Kecuali satu surat yang tidak mengucapkan basmalah, yaitu surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Ada 2 ketentuannya cara membaca basmalah ini. Yang pertama adalah dibaca ketika memulai tilawah dari awal surah, semua surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah ya. Ini adalah awal permulaan surat, dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu diawali dengan basmalah kecuali satu surah Al-Bara'ah. Dan nanti antum akan tahu, silahkan dicari sendiri kenapa Al-Bara'ah atau Taubah itu tidak menggunakan bismillah di awalnya. Kemudian ketentuan yang kedua, ketika tilawah dimulai dari tengah surat, basmalah boleh dibaca, boleh tidak. Misalkan kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian nanti hari berikutnya kita membaca surah Al-Baqarah, apakah tetap menggunakan basmalah ketika berada di pertengahan surat? Ini ada 2, kalau menurut para ulama boleh menggunakan bismillah, boleh juga tidak. Tapi yang ahsannya kalau misalkan Al-Qur'annya sudah ditutup, kemudian sudah berganti hari, baiknya menggunakan basmalah. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan ini berpahala ya, dan ditutup dengan hamdalah. Oke, itu untuk materi hari ini tentang bagaimana cara membaca isti'adzah dan juga ketentuan-ketentuannya, dan juga membaca basmalah dan ketentuan-ketentuannya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita lebih cinta lagi kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.